Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pertemuan kita hari ini, di mana di sini Bapak akan melanjutkan mengenai pembahasan materi bab 5, yaitu mengenai barisan dan deret. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa supaya dikasih kelancaran dan juga keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Dan seperti biasa ya Bapak, sebelum memulai pembelajaran juga di sini Bapak akan menyampaikan mengenai kompetisi dasar, di mana di sini itu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetik, matematika, dan geometri. Di mana kalau kemarin ya kita tuh membahas mengenai aritmetika dan sekarang tuh mengenai geometri. Di mana di sini juga untuk IPK-nya itu mengidentifikasi konsep barisan geometri dan deret geometri, menggunakan pola barisan geometri dan pola deret geometri, menggunakan pola deret geometri tak hingga. Dan di sini juga di mana peserta diri itu tulisnya kemampuan itu tujuan itu menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Barisan geometri. Bapak pengen nanya nih, ada yang udah baca bukunya, materi untuk pertemuan hari ini. Barisan geometri itu apa ya? Ya, barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio yang tetap. Bapak di sini ada yang diwarnain Pak mempunyai rasio yang tetap. Iya, kalau yang di materi sebelumnya itu kita mencari tentang beda, sekarang mah mencari rasio. Rasio itu seperti apa Pak? Di sini Bapak kan kasih contohnya. Di sini Bapak sediain ya angka barisan. Di sini tuh ada 3, 6, 12, 24, 48, 96 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat dari 3 ke 6 itu berapa ya? Dari 6 ke 12. Di sini kita membahas mengenai geometri ya. Di sini itu susunan dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku itu yang berurutan. Berarti lihat 3, 6, 12, 24, 48, 96. Ini semuanya itu dari 3 ke 6 itu dikali 2 hasilnya tuh. 3 kali 6, 12. Dan seterusnya. Berarti, nah ini tuh ya U1, U2, U3, U4, U5, U6. Sampai ke UN tuh di sini tuh ya, nah dulu kata Bapak ya, dikali 2. Semuanya juga tuh dikali 2. Nah, yang dikali 2 ini, nah ini yang disebut rasio tuh. Ya, untuk mencari rasio tuh gimana? Ya, kalau kemarin mah ya dikurangi, kalau sekarang mah dibagi, di mana untuk mencari rasio tuh adalah U2 bagi U1, atau bisa juga U3 dibagi U2, atau juga dalam dirumuskannya itu ya seperti ini nih, UN dimana suku N dibagi suku N dikurangi 1 itu ya. Berarti ini di sini ya kita berarti lagi untuk rasionya tuh U2 dibagi U1 tuh 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi kebukti ya di sini untuk rasionya tuh 2. Nah, di sini ada contoh, yuk kita ini lagi refleksi dulu ya mengenai tentukan rasio masing-masing barisan bilangan bulat berikut ini. Di sini Bapak disediain angka 1, 5, 25, 125. Coba berapa rasionya? Berapa? Ya, 5, benar. Selanjutnya di sini 400, 200, 150. Loh kok Pak di sini kok semakin kecil nilainya? Iya, coba berapa? Rasionya berapa? Iya, setengah ya. Rasionya itu soalnya kan 400, setengah 200 gitu ya. Tanpa pikir panjang, yuk kita lanjut. Di sini kita akan menentukan rumus suku ke N barisan geometri. Seperti biasa, Bapak di sini bakal kasih rumusnya secara langsung, tapi yuk kita cari rumusnya dari mana nih asal usulnya gitu ya.
Di sini di sini Bapak punya angka ya 3, 6, 12, 24, 48, 96. Jika A adalah suku pertama dan R adalah rasio yang tetap, maka seperti yang tadi U1-nya itu di sini tuh berapa? Ya 3 atau kita sebut juga A. Dan di sini ya untuk mencari U2 tuh tadi tuh ya 3 dikali 2 ya, benar gak? Untuk rasionya itu. Berarti kalau kita ini ya berarti A dikali rasio gitu ya, suku pertama dikali rasio. Terus untuk mencari suku ketiga nih, mencari yang ini berapa? 12 ya, untuk mencari 12 itu berarti 3 dikali rasio 2 dikali 2 lagi, ya kak? Berarti 4 kali 3 12. Nah di sini kita sama juga, berarti suku pertama dikali rasio dikali rasio. Berarti boleh gak ini dikalikan menjadi R kuadrat? Boleh. Nah di sini untuk 4 juga bisa jadi 24 itu dari mana? Berarti 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau A dikali R dikali R dikali R atau sama dengan AR pangkat 3. Nah dari sini kita ketemu nih ya. Nah ketemunya ini persamaan itu berarti sama seperti yang kemarin. Dikala kita mencari suku ke N berarti sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Berarti kita lihat di sini. Berarti kalau untuk mencari U4 udah aja AR pangkat 3 kali pangkat 3 ya. Untuk mencari U3 berarti AR pangkat 2. Berarti untuk mencari U5 suku kelima berarti AR A dikali R pangkat 4 gitu ya. Sama seperti yang tadi. Seperti yang ini ya. Ini juga kemarin juga sama gitu ya, sama. Tanpa pikir panjang yuk kita bahas mengenai bahasan soal. Di sini ada bunyi soalnya itu sebuah barisan geometri di mana 3, 6, 12, 24. Pertanyaan itu tentukan suku ke-10. Di sini untuk penyelesaiannya itu ya di sini yang kita perlukan itu suku pertama, kedua itu rasio. Di sini untuk penyelesaiannya itu kita udah tahu ya untuk suku pertanyaannya itu 3 dan untuk rasionya itu bisa kan U2 dibagi U1 berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2 atau 12 dibagi 6 juga sama bisa sama dengan 2. Ditanyakannya tuh U ke 10 gitu, suku ke 10 itu berapa? Udah aja yuk masukin aja ke rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Berarti sama dengan U10 sama dengan 3 dikali R nya ini kan 2, N nya itu kan 10 dikurangi 1 berarti 9 gitu ya, ini tuh. Berarti sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 berapa nih? 512 dikali 3 sama dengan 1536. Jadi suku ke-10 nya itu adalah 1536. Nah, jadi hasilnya itu ini ya. Nah, lanjut. Di sini Bapak menemukan soalnya itu nih memang agak unik gitu ya. Bunyinya gini. Carilah suku ke-11 dalam suatu barisan geometri di mana suku keempatnya adalah 24 dan suku ke-9-nya adalah 768. Loh kok Pak? Di sini nggak ada suku pertama, juga nggak ada rasionya juga. Gimana nih Pak? Kan syaratnya yang kita butuhin itu suku pertama dan rasio. Jangan bingung. Di sini ketahui dulu ya untuk 4 tuh sama dengan 24 dan 9 tuh 768. Udah aja kita langsung aja. Ditanyain kan U ke 11. Nah caranya itu seperti sama yang tadi. Kita masukin aja untuk ke rumus UN sama dengan A, ya. A dikali R N dikurangi 1. Dimana di sini ya, nah, di sini kita untuk mencari rasio. Untuk mencari rasio tuh kan tadi ya U2 atau ini dibagi gitu ya. Berarti di sini juga sama. Langsung saja gitu ya. Berarti U9 bagi 4. Berarti sini tuh AR pangkat 8. Kalau 4 tuh A dikali R pangkat 3. Nah, udah aja kan 768 bagi 24 sama dengan. Nah, di sini perhatikan lagi. Di mana A dibagi A habis ya. Sementara untuk R pangkat 8 dibagi R pangkat 3 tuh 8 kurangi 3 5. Nah, maka di sini 32 nih bisa kita angkat lagi nih. Berapa yuk? Ya, 2 pangkat 5. Nah, kalau di sini kan udah ya R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 berarti ini habis coret-coret. Berarti R-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi ketemu ya untuk rasionya itu sama dengan 2.
Ketika sudah gini gimana Pak? Tinggal kita lanjut aja di sini. Kita harus mencari suku pertama. Suku pertama itu bisa kita cari menggunakan persamaan yang ini ya, yang AR pangkat 8 sama dengan ini, atau juga mau 4 AR A dikali R pangkat 3 sama dengan 24 aja ya, biar gak gede itu di sini. Nah di sini Bapak gunainnya R pangkat 3 sama dengan 24, berarti di sini rasionya kita ganti nih dengan ini, dengan 2, berarti A dikali 2 dipangkatin 3 kali ya sama dengan 24. Berarti berapa nih? Ya 8 ya. 8 A kali 8 sama dengan 24, berarti suku pertama itu berapa? Iya, 24 bagi 8 3. Nah di sini udah ketemu nih, suku pertama udah ketemu, rasionya juga udah ketemu. Berarti langsung saja masukin ke rumus yang ini ya. Berarti sama dengan U11, boleh gak Bapak giniin? A dikali pangkat R, A dikali R pangkat 10. Boleh gak? Boleh, karena seperti yang tadi ya, ini biar berarti cara Bapak gitu ya. Berarti langsung saja ya, sama dengan 3 dikali 2, soalnya kan suku pertama 3, rasionya 2 dan pangkat 10. Jadi berapa nih? Ya 3, nah pangkat 2 kali 10 ini 1024 dikali 3 sama dengan 3072. Berarti ini ya untuk suku ke-11 ya tuh. Insyaallah mudah, insyaallah. Nah di sini selanjutnya itu mengenai deret geometri. Deret geometri itu adalah jumlah dari suku-suku atau bilangan dalam suatu deret geometri. Seperti biasa ya, kalau arti kata deret berarti jumlah, itu identik dengan jumlah itu ya. Nah di sini Bapak ya ada rumusnya itu ada 2, di mana di sini tuh jika rasionya itu kurang dari 1, maka jumlah ke n-nya itu sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat n dibagi 1 dikurangi R. Ini jika rasionya itu kurang dari 1. Tapi jika rasionya itu lebih dari 1, maka jumlah ke n-nya itu adalah A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Nah, jadi ini kebalikannya, jika R kurang dari 1, maka yang di sini tuh yang bedanya di sini 1 dikurangi R pangkat N, ke bawahnya juga 1 dikurangi R. Tapi jika rasionya lebih dari 1, maka R pangkat N dikurangi 1, maka R dibaginya tuh kurangi 1 gitu ya. Biar gak bingung, kita langsung saja ke soal. Carilah jumlah 8 suku pertama dari barisan geometri berikut ini. Nah, di sini kata deret itu ya pasti ada jumlah itu ya, berarti. Nah, dari sini kita udah tahu ya kalau ini tuh untuk A-nya itu 3, untuk rasionya juga 2 gitu ya. Di sini ya udah ada gitu ya. Nah, di sini kita lihat rasionya itu 2 tuh lebih daripada 1 ya. Berarti gunain aja rumus yang tadi ya, yang lebih dari 1. Dimana dalam soal ini itu dicarinya itu jumlah suku ke-8-nya itu ya, jumlah S ke-8-nya itu berarti, nah di sini ya langsung saja, berarti ya sama Sn jumlah ke n sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat n dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Masukin aja langsung ya. A-nya itu kan 3 berarti jumlah suku ke-8-nya itu 3 dalam kurung 2 pangkat 8 ya kan, pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1, berarti 3. 2 pangkat 8 berapa nih? Ya 256 dikurangi 1 bagi 1, berarti 3 kali 256 dikurangi 1 itu berapa? Ya 255 dikali 3 ya 765, kalau dibagi 1 kan tetap nilainya ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai deret geometri tak hingga. Arti kata tak hingga itu gimana ya Pak? Nah, di sini deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas tak hingga, atau dinotasikan sebagai jumlah suku tak hingga. Ini lambangnya seperti ini ya. Di sini yang Bapak temuin ya seperti biasa, dalam deret geometri tak hingga tuh kebagi menjadi pertama deret geometri tak hingga divergen, di mana rasionya itu kurang dari -1 atau lebih dari 1.
berarti ke sana gitu ya, ke kanan kalau dalam deret Cartesius, dan itu ke kiri. Sementara untuk selanjutnya itu deret geometri hingga konvergen. Berarti konvergen itu antara dimana R-nya itu lebih dari -1 dan R-nya itu kurang dari 1. Berarti antara 1 sama dengan -1, berarti di sini gitu ya. Kalau dalam dengan Cartesius mah agak jauh gitu ya. Tapi di sini itu merupakan jumlah tahingga juga gitu ya. Nah, tanpa pusing, kita lanjut saja mengenai rumusnya tuh. Di sini geometri tahingga divergen, di mana deret geometri tahingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat geometri tahingga yang divergen adalah ada yang tadi ya. Nah, di sini untuk rumusnya tuh kita gunain aja gitu ya, seperti yang rumus itu yang awal. Tapi di sini kita lihat, kita pakai aja tahingga. Berarti di sini tahingga A dikali R pangkat tahingga dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Dimana di sini tahingganya itu berapa ya? Nah, tahingga gitu ya. Dimana tahingga dikurangi 1 ya tahingga. Berarti dimana di sini tuh S-nya tuh tahingga itu sama dengan A dikali tahingga dibagi R dikurangi 1. Nah, totalnya itu ya kalau kita operasikan lagi tetap semua itu pasti bakal tahingga. Tunggu ya. Nah, di sini ini ya mengenai deret geometri tahingganya tuh, sekarang tuh mengenai deret geometri tahingga konvergen. Nah, ini yang sering ditemuin dalam soal-soal tuh. Dimana syaratnya tuh ya, jumlah syaratnya tuh tahingga tuh adalah rasio berada di antara 1 dan 1 yaitu, nah yang ini yang tadi ya, diantaranya itu dimana R nya itu lebih dari negatif 1 dan R nya itu kurang dari 1. Berarti nah rumusnya itu sama juga ya di sini nih, tekan kurang ya, jumlah suku ke N nya itu sama dengan ya, gunain aja rumus yang ini, dimana A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Kita masukin aja ya di sini. Nah, tahingga berarti A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat tahingga dibagi 1 dikurangi R. Di sini untuk tahingganya R. Di sini kan antara negatif 1 dan 1 berarti berapa? 0. Kita ambil aja 0. Ya, ini 0 gitu ya, berarti ambil aja. Nah, di sini ya. Berarti A dikali 1 dikurangi 0, 1 dikurangi R. Rasionya itu. Berarti ketemukan rumusnya itu. Berarti A dikali 1 ya. Nah, ini ya untuk rumus jumlah suku tahingganya itu ya, jumlah tahingganya itu yang sering itu ya dipakai itu konvergen biasanya tuh. Kita lanjut ke pembahasan soal biar nggak bingung. Nah, di sini kita lihat, di sini ada deret ya setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ke sana. Di sini kita lihat mengenai di sini suku pertama itu kan udah ada setengah. Tapi di sini rasionya berapa? Yo, rasionya berapa? Berarti udah aja ya untuk rasio itu berarti U2 suku kedua dibagi suku ke 1 1/4 dibagi setengah. Nah, ini ya. Berarti tetap sama dengan setengah. Berarti ya untuk suku pertama itu setengah, rasionya juga setengah. Kita langsung saja ke rumus itu ya. Yang tadi ya, jumlah suku tahingganya itu. Berarti sama dengan yang gunain yang tadi. Yang A dibagi 1 dikurangi R. Untuk A nya itu kan udah ada setengah. 1 dikurangi R nya juga udah ada rasionya. Nah, di sini 1 dikurangi setengah berapa yuk? Iya, setengah juga. Tetap berarti suku tahingganya itu sama dengan setengah dibagi setengah berapa? Ya, 1. Berarti jumlah suku tahingganya itu sama dengan 1. Tuh ya. Nah, di sini diharapkan peserta didik tuh mampu itu di sini mengenai masalah yang melibatkan barisan dan deret. Di sini tuh ya, nah seperti kita ketahui ya, di sini tuh ada pertumbuhan, ada peluruhan, bunga majemuk dan anuitas. Jadi di sini tuh ya pada akhirnya itu mengenai bab 5 tuh barisan dan deret tuh digunain gitu dalam kehidupan nyata tuh mengenai pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk dan anuitas. Pertumbuhan dan peluruhan. Di sini pertumbuhan itu apa ya? Nah, arti kata pertumbuhan seperti identiknya apa? Ya, merupakan kenaikan jumlah pada tiap periode waktu berdasarkan suatu rasio pertumbuhan. Seperti apa? Contohnya itu, iya, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan uang dan yang lainnya itu banyaknya. Seperti gini nih, namanya pertumbuhan tuh. Kalau satu banyak jadi banyak juga di sini. Nah, berarti
barisan deret di sini itu ya digunain juga di sini gitu ya, kalau misalnya juga pengen mau masuk tuh ke lembaga yang sensus dapat tentang itu pertumbuhan penduduk. Di sini tuh kan sensus lembaganya tuh BPN bisa tuh ya, badan sensus juga. Terus juga untuk pertumbuhan uang tuh bisa juga Kementerian Ekonomi. Banyak berarti matematika tuh ada gitu di lingkungan juga, bahwa digunain juga gitu dalam kehidupan tuh seperti yang ini ya. Nah, tanpa pikir panjang, yuk kita mengenai pertumbuhan dulu. Pertumbuhan itu kan tadi ya. Nah, di sini untuk rumusnya itu bila keadaan awal dinyatakan dengan N, laju pertumbuhan dinyatakan dengan I, dan lamanya pertumbuhan dinyatakan dengan N, maka keadaan setelah periode adalah. Nah, ini yang untuk rumusnya. Rumusnya itu ya Mn sama dengan N dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Hampir sama kayak yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini langsung saja ke contoh ya. Contoh. Jumlah penduduk suatu kota pada tahun 2008 tercatat 10.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 5% per tahunnya. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2012? Di sini kita tahu ya, untuk penyelesaiannya itu jumlah awalnya itu berapa? Ya, 10.000 jiwa. Nah, untuk pertumbuhannya itu berapa persen? 5%. Berarti 5% itu berapa? 0,05. Nah, untuk periodenya itu di sini kan ada 2012, 2008. Berarti ternyata itu kan sampai 2012, berarti berapa jenjangnya itu ya? 4 tahun. Nah, di sini kan udah ada ketemu ya, mengenai udah ada. Ini pertumbuhannya ini juga udah ada. Terus ini juga udah ada. Kalau gini gimana, Pak? Ya, langsung saja kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu dimana Mn sama dengan M dalam kurung kali 1 ditambah I pangkat N. Berarti di sini ya langsung saja M4, soalnya kan ini itu 4 sama dengan 10.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 4. Berapa nih? 10.000 dikali 1,05 karena ditambahinnya di sini 4. Berapa? 1,05 pangkat 4 itu berapa? Ya, sama dengan 10.000 dikali 1,2155050625. Nah, kita kali ini aja berapa? Nah, berarti 12.155,0625. Berarti di sini ya bisa ketemu bahwa jumlah penduduk pada tahun 2012 adalah 12.155 jiwa. Itu ya. Nah, kebuktikan bahwa deret tuh di sini juga barisan dan deret tuh dibutuhin gitu ya dalam kehidupan nyata juga mengenai pertanyaan yang gini, jumlah penduduk gitu, menghitung penduduk. Selanjutnya mengenai peluruhan. Untuk pengertiannya itu penurunan atau kebalikan dari pertumbuhan. Kalau tadi mah ya kenaikan, kalau sekarang penurunan. Nah, di sini bila keadaan awal dinyatakan dengan M, laju peluruhan atau penyusutan dinyatakan dengan I, dan lamanya peluruhan atau penyusutan dinyatakan dengan N, maka keadaan setelah periode adalah. Nah, rumusnya ini gini, hampir sama dengan tadi, cuman kebalikannya itu kalau tadi majumahin, kalau sekarang mah kurangi gitu. Mana rumusnya itu Mn sama dengan M dikali dalam kurung 1 dikurangi I pangkat N. Nah, tanpa pikir panjang, yuk kita masuk ke contoh soalnya itu. Nah, di sini bunyinya itu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Jadi gimana Pak? Di sini kita ketahui aja. Pertama jumlah awalnya tuh M-nya itu berapa? Ya 125 gram. Terus untuk penyusutan I-nya tuh ya di sini persennya berapa? 12% itu berarti 0,12. Nah, di sini untuk mencari N-nya tuh ya periodenya itu berarti, nah periodenya itu kan di sini 3 hari. Diketahuinya itu 3 hari sama dengan 3 hari itu berarti 72 jam. Di sini kan ada kata kuncinya itu ya dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial, berarti bagi aja 12 jam itu per hari, berarti ketemu ya, berarti 6 kali peluruhan. Nah, berarti lanjut saja sini, masukin aja ke rumus soal ya di sini. Nah, kita ketemu M-nya itu 6, N-nya itu 6 itu dari sini ya.
Nah, 6 sama dengan 125 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,12 pangkat 6. Berapa nih? Yuk, 1 di sini kalau dikurangi. Ya, 0,88 pangkat 6. Nah, berarti 125 dikali dalam kurung 0,88 pangkat 6. Berapa nih? 0,88 pangkat 6 tuh ya 0,464404086 dikali 125 berarti 58,05 gram. Berarti ketemu ya untuk setelah 3 hari itu berarti penyusunnya itu 58,05 gram. Ya, untuk selanjutnya mengenai bunga majemuk. Di sini yang pengertiannya itu bunga majemuk adalah berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga selanjutnya. Dimana di sini ya, bila untuk rumusnya itu kita ketahui dulu ya, bila besar modal awal dinyatakan dengan M, dengan bunga dinyatakan dengan I, dan lamanya periode dinyatakan dengan N, maka dapat dihitung dengan cara ya sama seperti yang tadi ya, mengenai rumus yang awal itu dimana Mn sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N. Biar agak bingung, kita lanjut saja ke contoh. Nah, di sini ya, contohnya tuh ya, di sini Yuda menabung di bank sebesar Rp4.500.000 dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berapa uang Yuda selama 5 tahun? Nah, kita ketahui dulu ya, di sini ya, penyelesaiannya tuh modal awalnya udah ketahui, mana-nya tuh 4.500.000. Untuk suku bunganya juga ini tuh 10% berarti 0,1. Terus periodenya juga N itu sama dengan 5 tahun. Kita masuk aja ke rumus, dimana rumusnya itu Mn sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N, dimana untuk N itu kan udah ada ya, N itu 5, di sini tuh ya 5, berarti M5 sama dengan 4.500.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Kita bisa operasi ini, yang ini nih, 1 ditambah 0,1 berarti 1,1 ya. Ya, berarti 1,1 pangkat 5. Nah, setelah ini juga ini berapa nih? 1,1 di pangkat 5 berapa yuk? Ya, 1,61051. Nah, ketika udah gini gimana ya? Kalikin aja ke 4.500.000 berarti sama dengan ya 7.247.295. Jadi uangnya Yuda sama 5 tahun itu sama dengan 7.247.295 rupiah. Jadi ini ya untuk bunga majemuk. Di sini sekarang kita membahas mengenai anuitas. Anuitas adalah rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Di sini untuk rumusnya itu bila besar modal awal dinyatakan dengan M, dengan bunga dinyatakan dengan I, dan lamanya periode juga dinyatakan dengan N, maka dapat dihitung dengan cara nih. Untuk rumusnya itu ini nih ya. Di sini ya, untuk rumusnya itu anuitas itu sama dengan M dikali I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung pangkat negatif N nya ini tuh. Jadi untuk contohnya tuh di sini. Menyusulnya tuh gini, Ibu Depi membeli sebuah sepeda motor dari dealer menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor 10 juta ya, di sini dengan tingkat suku bunga 4% per tahun. Nah, Ibu Depi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Hitunglah besar anuitas yang dibayar Ibu Depi. Di sini kita udah ketahui ya, misalnya itu dimana untuk awalnya tuh di sini tuh 10 juta rupiah ya untuk M-nya itu. Dan di sini untuk I-nya tuh bunganya itu ya 4% per tahun, berarti sama dengan 0,04. Nah, di sini untuk N-nya tuh udah ada 6 tahun. Berarti kita langsung saja masukin ke rumus yang ini. Gitu ya. Nah, langsung saja ya mengenai anuitas di sini itu kan untuk penyelesaiannya itu kita udah tahu ya, untuk mengenai M-nya juga udah ada, I-nya juga ada, N-nya juga ada, di mana M-nya itu sama dengan 10 juta rupiah, I-nya itu sama dengan 4% sama dengan 0,04, N-nya juga 6 tahun. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke rumus di mana anuitas itu sama dengan M dikali I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkati negatif N. Di sini ada perhatikan lagi ya, di sini itu ada pangkat negatif N. Nah, M6 sama dengan 10 juta dikali 0,04
per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,04 pangkat negatif 6. Di sini kan bisa kita jumlahin ya, 1 ditambah 0,04 itu 1,04. Terus di sini biar negatifnya nih, pangkat negatifnya hilang jadi positif, gimana ya, jadi 1 per aja gitu. Mana ini ya, 10 juta dikali 0,04 per 1 dikurangi, nah di sini ya 1 dibagi 1,04 pangkat 6, jadi hilang ya negatifnya. Lanjut saja, kita di sini kan ini bisa dilanjut lagi ya, sama dengan 10 juta dikali 0,04 5 per 1 dikurangi 1 dibagi, nah ini kan udah dipangkatin nih 1,26531,902. Setelah gini gimana? Nah di sini kita lihat lagi 1 dikurangi 1 per 1,26531,902. Kita gunain aja nih cara pengurangan gitu, pengurangan pecahan gitu ya, pecahan itu kan sama gitu nilai itu di sini tuh ya, ini 10 juta dikali 0,04 per 1,26531,902 dikurangi 1 per 1,26531,902. Di sini udah kita bikin aja, kita operasiin aja ya Bapak ini. Nah udah ketemu, sama dengan 10 juta dikali 0,04 per 0,209685475. Setelah gini gimana Pak? Ya bagiin aja gitu ya, kita ketemu untuk hasilnya itu sama dengan 10 juta dikali 0,190761902 dikali ini aja 10 juta, berarti sama dengan hasilnya itu 1.907.619,02. Jadi besaran anuitasnya adalah 1.907.619 rupiah. Jadi ini ya ketemu untuk anuitasnya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini cukupkan sekian, dan alhamdulillah juga untuk materi bab 5 sudah selesai mengenai barisan dan deret gitu. Semoga apa yang Bapak sampaikan materinya itu dari yang pertemuan awal sampai sekarang juga, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan mohon maaf bila dalam penjelasannya Bapak di sini tuh banyak ada kekurangan gitu ya, mohon maafkan. Dan kita udah sampai nih, alhamdulillah, baca alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.